Ada mabuk laut, itu juga bisa mabuk Bisa ya, Dok, perjalanan, ya? kalau kita naik mobil atau naik kapal, mengurangi dari konsumsi garam pertama ya Mbak ya. Terus kedua itu bisa menghindari dari pindahan posisi ya Mbak. Biasanya kalau kita dari tidur ke berdiri kan langsung cepet ya Mbak. Itu biasanya kita pelan-pelan dulu dari posisi tidur, kemudian kita duduk terlebih dahulu. Halo Sobat Sehat, kembali lagi di Bisma, Bincang Sisma. Di episode kali ini sangat spesial karena kita kedatangan seorang dokter muda yang sudah menjadi dokter spesialis, yaitu spesialis saraf, ada Dr. Alfa Desti. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mbak. Dokter ini jadi yang pertama untuk podcast Bisma, jadi saya agak deg-degan, dok. Dokter, kali ini kita mau membahas terkait dengan vertigo. Dokter, mungkin boleh dibantu dijelaskan, dok, untuk vertigo sendiri itu secara makna itu seperti apa, dokter? Untuk maknanya sendiri, vertigo itu adalah sensasi berputar atau sekelilingnya ikut berputar, disertai dengan gangguan keseimbangan maupun dengan perasaan mual, atau juga disertai juga bisa dengan muntah ya Mbak ya. Kemudian dokter, kalau untuk gejalanya itu seperti apa, dok? Nah, untuk gejala vertigo sendiri itu rasanya seperti ngelier atau muter ya Mbak ya. Terus bisa disertai dengan keringat dingin, mual, muntah, kayak gitu Mbak. Oke, kalau untuk faktor penyebab, dok, yang bisa menyebabkan vertigo itu apa, dokter? Faktor penyebabnya banyak Mbak, bisa dari otak itu biasanya gangguan dari ini ya Mbak ya, gangguan dari pembuluh darahnya. Nah, terus kalau biasa dari infeksi telinga tuh juga bisa Mbak, dari infeksi telinga atau gangguan dari telinga bagian dalam itu juga bisa. Terus ada mabuk laut, itu juga bisa mabuk perjalanan, bisa ya, dok, ya? kalau kita naik mobil atau naik kapal, gitu tuh juga bisa menyebabkan dari vertigo sendiri, atau gangguan dari sirkulasi pembuluh darah itu juga bisa gitu sih Mbak. Atau juga bisa dari obat-obatan Mbak, atau penggunaan alkohol kayak gitu juga bisa. Oke, kalau untuk dari tekanan mental itu bisa nggak, dokter? Bisa, dari tekanan mental biasanya itu dari ini ya Mbak, post traumatik gitu, bisa jadi vertigo juga bisa. Oke, kemudian dok, apakah ada jenis-jenisnya, dok, vertigo itu? Ada, kalau jenisnya vertigo itu ada perifer dan sentral. Kalau perifer itu biasanya dari telinga bagian dalam, kalaupun sentral itu biasanya dari otak. Kalau dari perifer itu biasanya mendadak Mbak, sedangkan kalau sentral itu tidak mendadak. Kalau yang biasanya perifer itu biasanya kesadarannya masih normal. Nah, kalau yang sentral itu biasanya lebih dari 1 menit vertigonya gitu. Kalau dari perifer itu biasanya ada gangguan pendengaran, kayak biasanya telinganya kayak berdenging atau penurunan pendengaran kayak gitu. Kalau sentral biasanya tidak disertai seperti itu. Kemudian kalau untuk penanganannya seperti apa, dokter? Mungkin penanganan pertama yang bisa dilakukan? Untuk penanganannya sesuai dengan penyebabnya terlebih dahulu ya Mbak ya. Entah itu kalau dari ada infeksi dari infeksi dari telinga dalam, mungkin dari ini ya bisa ke THT seperti itu, ke dokter THT dulu. Kalau biasanya kalau dari otak, dari sentral itu kita lihat dulu penyebabnya apa, apakah ada stroke atau adakah tumor seperti itu. Kemudian dokter, kalau untuk pencegahan yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit vertigo itu sendiri seperti apa, dok? Untuk pencegahan vertigo sendiri itu bisa mengurangi dari konsumsi garam pertama ya Mbak ya. Terus kedua itu bisa menghindari dari pindahan posisi ya Mbak. Biasanya kalau kita dari tidur ke berdiri kan langsung cepet ya Mbak. Itu biasanya kita pelan-pelan dulu dari posisi tidur, kemudian kita duduk terlebih dahulu, baru lalu kita berdiri ya Mbak. Jadi jangan langsung dari tidur ke berdiri gitu ya. Nah, itu biasanya memperberat dari vertigonya. Terus menghindari dari gerakan kepala yang tiba-tiba Mbak. Nah, itu juga bisa dapat memperberat dari vertigonya sih. Oke. Kapan sih, dokter, kita harus ke dokter kalau kita punya penyakit vertigo ini? Untuk kita ke dokter, kapan harus kita ke dokter ya Mbak ya? Nah, itu pertama, vertigonya tuh berulang dan terus-menerus ya Mbak, atau penurunan kesadaran sampai pingsan seperti itu ya. Terus kedua, disertai dengan gejala lain Mbak, mungkin sampai telinganya berdenging, terus habis itu ada penurunan pendengaran kayak gitu, atau gerakan dari bola matanya yang
tidak biasa kayak gitu, kita ke dokter Mbak untuk tahu penyebab pastinya. Oke, dokter, tapi apakah dok misalnya dari seseorang itu mengalami vertigo tapi dia merasa setelah vertigo selesai ya udah baik-baik aja gitu, apakah itu boleh untuk tidak ke dokter dulu atau memang semua yang merasakan vertigo harus ke dokter? Tidak harus ya Mbak ya, seperti yang saya katakan tadi ya, seperti kapan kita ke dokter itu yang pertama itu kalau vertigonya terus menerus atau vertigonya sering kambuh-kambuhan Mbak, iya, terus habis itu disertai dengan gejala lain seperti telinganya berdenging, penurunan pendengaran atau gerakan bola matanya yang sulit kayak gitu, baru kita ke dokter. Gitu, Iya. oke. Dokter, kalau untuk dokter Desti sendiri ini praktik di Sisma Medika itu dari apa aja dokter? Dari hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai 11. Oke, berarti Iya. untuk seseorang yang dengan penyakit vertigo itu bisa ke dokter Desti gitu ya? Bisa. Dari dokter Sarah. Oke, mungkin segitu dulu dokter untuk Bisma pada pagi hari ini. Terima kasih dokter sudah berbagi informasinya. Untuk teman-teman atau sobat sehat yang masih ada pertanyaan terkait dengan hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di bawah, nanti kita bantu jawab di episode selanjutnya. Cukup sekian Bisma kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ingat sehat, ingat Sisma Medika.